Alhamdulillah Iya. saya lahir dibesarkan oleh Karang Taruna. Oh iya, Dari kelurahan saya, dari kelurahan awalnya Kelurahan ya, Pak, ya? Ramanuju, Kecamatan Pulau lalu dulu Cilegon masih Kota Tip. Jadi Kota Heeh. Tip saya menjadi ketua Kota Tip Cilegon. Oke. Nah, karena kita di Banten belum jadi provinsi, Mhm. akhirnya digadang-gadang jadilah ketua Karang Taruna Provinsi Provinsi. Jawa Barat waktu itu. Terus ada pemilihan Karang Taruna Nasional. Mhm. Dibuka oleh Pak Harto waktu itu. Mhm Jadi mhm. waktu itu ada 3 calon. Alhamdulillah saya dari Jawa Barat. Alhamdulillah dari 27 provinsi. Iya. Dulu mah 27 Iya betul, provinsinya 27 gitu. provinsi ya, Pak, ya? Iya, Alhamdulillah saya dapat 22 suara Oke, dulu. alhamdulillah banget Idrus ya, Pak. Marham. Nah, kandidatnya Idrus Marham, Heeh. Dr. Ricardo dari Mhm. DKI. Jadi kira-kira begitu tahapannya. Saya tidak ujug-ujug jadi ketua Karang Taruna Nasional. Saya Iya dari ya, Pak, bawah, ya. dari kelurahan. Katakanlah Banten ini mungkin dengan 8 kabupaten kota, 4 kabupaten, 4 kota. Nah, Mhm perankan mhm. itu termasuk juga mungkin di 8 kabupaten kota ini kemampuan daerah kan masing-masing. Mhm. Katakanlah mungkin Cilegon industrinya, misalnya begitu. Nah, perankan industrinya. Nah, supaya Karang Taruna ini juga menyesuaikan dengan kiprah dari perkembangan masyarakat dan industrinya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, supaya juga melihat Karang Taruna ini sebagai mitra yang bisa diajak kerjasama dan memajukan daerah. Apakah itu RT, apakah itu kelurahan, kecamatan, juga bupati, wali kota, termasuk gubernur. Saya berharap Karang Taruna Provinsi Banten ini Iya. yang dipegang oleh Pak Andika, Pak Andika saya berharap jadi gubernur. Ini mau tidak mau Iya ya, Pak, konsekuensi ya. politis. Artinya seorang wakil gubernur tadinya kan jadi gubernur pasti akan memikirkan Karang Taruna. Wajar kalau kader Karang Taruna mengusung seorang Andika menjadi calon gubernur di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan sosial, sahabat-sahabat Karang Taruna bersama dengan saya, Asima Fuzo dalam acara Karpot, Karang Taruna Podcast. Karang Taruna Podcast merupakan sebuah acara yang dipersembahkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang berisikan tentang diskusi tentang pengembangan Karang Taruna, permasalahan sosial, dan tentunya pemberdayaan generasi muda. Oke, narasumber kita pada hari ini adalah seorang tokoh nasional Karang Taruna. Siapakah beliau? Beliau adalah Haji Fakih Usman. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak. Betul. Bagaimana kondisi hari ini, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya karena Bapak bersedia hadir dalam acara kami, podcast Karang Taruna ini. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut, jangan lupa mohon dibantu sahabat-sahabat Karang Taruna untuk like, komen, share, dan subscribe link YouTube kami, yaitu Karang Taruna Provinsi Banten, agar sahabat-sahabat Karang Taruna dapat mengikuti diskusi-diskusi yang tentunya memberikan motivasi dan inspirasi. Oke, kita langsung saja nih Pak. Eh, boleh kami tahu nih Pak, aktivitas Bapak saat ini apa ya Pak? Ya, yang pertama sekarang aktivitas ketemu dengan Karang Taruna. Iya Ya kan, betul. broadcastnya. Itu yang pertama. Iya Bapak Yang ya. kedua, saya sudah eh, mengurangi aktivitas kegiatan. Jadi dari mulai 2019 setelah selesai ketua DPRD Kota Cilegon, saya Mm-mm. mungkin istirahat dulu nih gitu. Lagi beristirahat dulu nih Pak ya. Sekarang Iya, yang terakhir berarti Ketua DPRD Cilegon ya Kota Pak ya. Kota Cilegon. Cilegon. Iya. Baik Pak. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang
Bapak sebagai tokoh Karang Taruna Nasional nih, baca CV-nya Bapak bahwa Bapak pernah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna di Provinsi Jawa Barat dan yang terakhir adalah sebagai Ketua Karang Taruna, tingkat nasional ya, Iya, Pak, ya. Boleh dijelaskan Bapak, mungkin bisa menginspirasi nih para sahabat-sahabat Karang Taruna di sini, bagaimana awal mulanya Bapak berkarang taruna? baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama mungkin saya mengucapkan selamat kepada broadcast Karang Taruna Provinsi Banten. Mudah-mudahan ini tetap utuh dan berkelanjutan. Amin amin amin. Dan Iya, Pak. mudah-mudahan sosok Ketua Karang Taruna ini juga menjadi leader nanti di Provinsi Banten. Iya, Menjadi amin ya, Pak, ya. gubernur begitu. Amin. Iya, dan sudah waktunya seorang tokoh Karang Taruna juga sebagai gubernur begitu. Nah, tahapan kemarin jadi wakil sudah cukup satu periode jadi wakil, jadi sudah waktunya jadi gubernur begitu. Lalu kalau kaitan dengan persoalan, alhamdulillah Iya. saya lahir dibesarkan oleh Karang Taruna. Oh, iya. Dari kelurahan saya, Dari kelurahan awalnya Kelurahan ya, Pak, ya? Ramanuju, Kecamatan Pulau Merak, lalu dulu Cilegon masih Kota Tip. Jadi Kota Heeh. Tip saya menjadi ketua Kota Tip Cilegon. Oke. Nah, karena kita di Banten belum jadi provinsi, Mhm. akhirnya digadang-gadang jadilah ketua Karang Taruna Provinsi Provinsi Banten. Jawa Barat. Mohon maaf, Jawa Barat ya. Iya, bener, Bapak. Iya, Provinsi Jawa Barat ya, Pak? Jawa Barat waktu itu. Karena bukan berarti saya Mhm. tidak mau di Banten, karena memang belum ada. Karena Banten masih bagian dari Provinsi Banten, Jawa Provinsi Jawa Barat, Barat. begitu. Jadi kira-kira begitu tahapannya. Saya tidak ujug-ujug jadi ketua Karang Taruna Nasional. Saya Iya dari ya, Pak, bawah, ya. dari Kelurahan Dari kelurahan Karang dulu. Taruna Ramanuju, Kecamatan Bulu Merak, lalu Kota Tip Cilegon, lalu ada pemilihan tingkat Provinsi Jawa Barat waktu itu. Alhamdulillah kepilih Mhm di mhm. Subang waktu itu, Pelaksanaan di Subang di ya, Pak, ya, pemilihannya Subang, ya? iya. Gubernurnya Pak Nuryana. Mhm mhm Jadi mhm. alhamdulillah saya dekat lah dengan Beliau ya, Pak, dengan ya? gubernur, dengan wagub. Kan dulu wagubnya ada dua. Oke. Jadi saya lama di eh, Jawa Barat, terus ada pemilihan Karang Taruna Nasional. Mhm. Dibuka oleh Pak Harto waktu itu, yang gubernurnya Pak dulu wakil gubernur di DKI, jadilah gubernur di Jawa Timur, Pak Jawa Basuki Timur. Sudirman almarhum Mhm, iya, Pak. gitu. Oke. Nah, dulu calonnya itu di samping eh, saya ada juga. Mhm mhm Jadi mhm. waktu itu ada tiga calon. Alhamdulillah saya dari Jawa Barat. Alhamdulillah dari 27 provinsi. Iya. Dulu mah 27 Iya, betul. provinsinya 27 gitu. provinsi ya, Pak, ya? Iya, alhamdulillah saya dapat 22 suara Oke. dulu. Alhamdulillah banget Idrus ya, Pak. Marham. Nah, kandidatnya Idrus Marham, Heeh. Dr. Ricardo dari Mhm. DKI. Ya, alhamdulillah saya mewakili Jawa Barat waktu itu. Kursinya besar juga ya, Pak, dari 27 provinsi Bapak dapat Iya, 22 kursi ya, Pak, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah banget Iya, ya. artinya kalau dilihat responnya begitu. Waktu itu Menteri Sosialnya Bu Intan Sueno. Oke, Iya, iya iya, Pak, ya. iya. Jadi perjalanannya memang panjang ya, Bapak ya, dimulai dari Karang Taruna tingkat, kelurahan dulu ya, Pak, ya, Kelurahan, tingkat iya, kelurahan, kemudian Kota Tip iya. Cilegon, kemudian langsung ke, tingkat Provinsi Jawa Provinsi Jawa Barat gitu Barat, kan. betul. Di Provinsi Jawa Barat baru naik ke tingkat nasional. Nasional. Nah, itulah perjalanannya nih dari, Bapak Fakih Usman selaku tokoh nasional Karang Taruna. Pak, kalau boleh tahu tadi Bapak, memulai di Karang Taruna tingkat, kelurahan itu pada usia berapa ya, Pak? Eh, saya agak lupa tuh. Saya ingatnya sekarang juga 35 aja udah. Wah, muda terus ya, Pak, Artinya ya? semangatnya begitu. Semangatnya harus Iya, muda terus gitu kan ya, Pak, ya? padahal kalau lihat KTP sudah 65 gitu loh. Oh, gitu. Tapi semangatnya 35 saya. Iya, yang penting Se- semangatnya aja terus Karena saya gitu. lahir dibesarkan dari Karang Taruna, jadi tidak ada kata tua gitu loh. Oke. Iya ya, Makanya Bapak, ya. alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Karang Taruna ini ke depan jadi gubernur kan di Banten kan begitu. Iya iya, betul, Bapak. Amin Iya, amin amin. iya. Nah, terus Pak, selanjutnya nih, kan Bapak, tadi, Bapak cerita nih kalau misalkan Bapak ini dibesarkan di Karang Taruna ya, Betul, Pak, ya. betul.
Manfaat besar apa sih yang Bapak rasakan ketika Bapak berorganisasi di Karang Taruna? Iya. Jadi yang saya rasakan di Karang Taruna itu bagaimana membangun silaturahmi. Hmm, Artinya yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Nggak punya duit juga saya bisa hidup di Karang Taruna alhamdulillah ya Pak begitu. ya. Karena banyak keluarga Karang Taruna. Betul 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 Pak. Jadi saya waktu di Jawa Barat keliling lah di kabupaten kota itu. Nggak ada yang namanya eh, nggak punya duit nggak bisa makan. Banyak saudara Karang Taruna ini. Jadi alhamdulillah artinya di Karang Taruna ini Iya. mudah-mudahan juga bisa ditularkan kepada generasi muda yang Hmm, lain begitu. Karena Karang Taruna ini masuk di dalam undang-undang begitu. iya betul ya Pak ya. Makanya dulu belum ada KNPI. Mm-mm. Jadi Karang Taruna masih single fighter waktu itu. Jadi Ya, saya ya alhamdulillah pernah menjabat sebagai ketua Karang nasional begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan ada juga ketua Karang nasional dari Banten amin ya gitu Allah kan. amin. Ayo mana suaranya nih sahabat-sahabat Karang Taruna Provinsi Banten? Ya, Nah, harapan Bapak adalah ada nih dari Karang Taruna Provinsi Banten yang menjabat di Karang Taruna tingkat nasional ya nasional. Pak ya. Iya. Semoga doanya ijabah ya Pak. Gitu. Terus Pak, kan tadi Bapak bicara nih bahwa Karang Taruna sebenarnya sudah ada aturannya ya. Ya, berbicara tentang regulasi, meskipun telah diatur dari dulu ya Iya. tentang Karang Taruna, kok kok kelihatannya masih dirasa masih kurang aja ya perhatian serius dari pemerintah. Nah, menurut Bapak kenapa ya Pak? Dan harusnya itu seperti apa supaya Karang Taruna mungkin semakin diperhatikan oleh pemerintah? Iya. Ya, artinya begini, pemerintah itu nunggu Karang Taruna kegiatannya. Jadi jangan nunggu dari pemerintah. Pemerintah melihat bagaimana Karang Taruna kiprahnya di Oke, tengah-tengah masyarakat. Dari mulai RT, tingkat RW, kelurahan, sampai ke tingkat nasional. Coba sisihkan untuk ketika Karang Taruna APBN ya Pak ini ya. kepada Karang Taruna Betul Nasional, betul betul. lalu kaitan dengan APBD Provinsi, Karang Taruna Provinsi, masukkan juga kabupaten kota begitu, supaya sinergi antara program kerja dengan anggarannya. Impossible, nonsense kalau tidak diimbangi oleh anggaran begitu. Betul Bapak. Nah, ya Iya iya. alhamdulillahnya mungkin karena ini broadcast ini juga wakil gubernurnya juga orang Karang Taruna, jadi sudah layak menjadi broadcast bisa ke depan ini broadcast nasional ini. Amin. Iya, Iya dulu belum Bapak. ada zaman kita di nasional broadcast Karang Ada Taruna perubahan nasional. nih Pak ya berarti ya dari Iya, zaman Bapak alhamdulillah sekarang. ini kan berkat Pak Andika ini sebagai ketua Karang Taruna Provinsi Banten. Iya, Iya, betul Bapak. makanya sudah waktunya jadi gubernur dari Karang Taruna begitu. Iya Iya, kan? Begitu. iya betul Pak. Iya. Nah, ini ada pesan nih buat para sahabat-sahabat Karang Taruna. Mulainya dari bawah dulu ya Pak. Kita Iya, mulai dari bawah, berkembang. Nah, nanti ketika kita di atas jangan lupa untuk ke bawah lagi. Bahwa kita hidup dari bawah, berkembang dan jangan lupa kepada yang bawah lagi ya Pak ya. Betul. Karena kenapa? Pembangunan juga kan, hubungannya dengan pemerintah daerah ya, iya, terutama juga Karang Taruna ini sebenarnya kalau dipikir-pikir dia sebagai ujung tombak ya, Pak, generasi muda supaya berkembang gitu kan. Bagaimana generasi muda Karang Taruna mau berkembang kalau misalnya tidak mendapat perhatian gitu iya. kan. Nah, tapi juga kita tidak boleh hanya menuntut saja terkait, perhatian dari pemerintah, tetapi kita harus lakukan do it lah, lakukan sesuatu supaya kita juga mendapatkan perhatian. Seperti itu ya, Pak, ya? Iya betul, saya kira kita jangan menuntut, membuktikan juga bahwa kita punya kemampuan. Oke. Nah, setelah menunjukkan kemampuan baru eh, ya kerjasamalah dengan kalau di kota atau provinsi ya dengan DPRD-nya. Begitu. Iya. Ini nyangkut persoalan anggaran. Jo, kalau menyangkut kegiatan organisasi Karang Taruna yang memang ada di undang-undang, Iya. makanya sudah saatnya APBN juga kucurkan. Mhm. APBD apalagi begitu. Jadi Mhm. mungkin nanti Karang Taruna ini eh, bisa dirasakan oleh rakyat. Betul, Pak. Kekurangan, kelemahan dari masyarakat bisa disuarakan oleh Karang Taruna. Betul. Begitu. Betul, Pak. Iya. Sekali. Baik. Apalagi satu sisi kaitan dengan dunia industri di Banten ini, Iya. kan ketenaga kerjaan ini kan luar biasa ya. Bagaimana agar
ya pengangguran Mengurangi mu- pengangguran ya, Pak, iya ya? mengurangi pengangguran. Nah, peran Karang Taruna lah Mhm. supaya menjadi leader di tingkat kelurahan, di tingkat eh, kabupaten kota, di tingkat provinsi. Tingkat provinsi kan enak. Kalau kemarin wakil gubernurnya orang ketua Karang Taruna, ya mungkin sekarang istirahat dulu nih ya. Wakil gubernurnya sampai Iya, 2024 nanti kan. iya, Pak. Iya, ya kita akan dorong lah begitu. Jadi wajar kalau kader Karang Taruna mengusung seorang Andika menjadi calon gubernur di Provinsi Banten. Begitu. Iya, betul, Pak. Begitu. Wih, hari ini siang ini bener-bener ya kita mendapatkan motivasi, semangat, dan inspirasi. Kalau saya sih merasakan gitu ya dari Bapak nih Haji Fakih Usman sebagai tokoh nasional Karang Taruna bahwa menceritakan, asam garamnya Bapak ketika di Karang Taruna, Karang Taruna harus yang sekarang tuh harus A, B, C. Nah, ini udah dijelaskan banget nih sama Bapak. Jadi tidak mungkin yang namanya pemerintah daerah ataupun, pemerintah berjalan sendiri gitu kan, harus bersinergi ya, Pak, ya. Karang Taruna pun juga sama harus bersinergi. Jadi segala sesuatu tujuan bersama dari kita semua dapat, terwujud jika kita semua bersinergi antara satu sama lain untuk mencapai satu tujuan gitu ya, Pak. Oke, Pak, kalau misalkan nih dilihat nih, kan Bapak udah lama banget nih di Karang Taruna, besar di Karang Taruna dan sampai sekarang masih di Karang Taruna juga. Adakah perubahan mendasar, Pak, dari Karang Taruna yang zaman dulu dengan zaman saat ini? Kalau Bapak lihat nih. Eh, mungkin saya kemarin juga baca teman-teman di di pusat. Jadi kelihatannya pusat eh, apa namanya beda dengan Karang Taruna dahulu. Jadi saya berharap Karang Taruna hari ini ke depan ini ya hal yang baik dicontoh dahulu, Oke, yang jelek ya ditinggal gitu. ya Jadi Pak ya. jangan karena Karang Taruna dianggap organisasi kelas 2. Nah, ini yang harus kita tepis begitu dengan karya nyata Mhm, begitu. ya betul. Makanya mudah-mudahan dengan Provinsi Banten ini menjadi leader di kancah Provinsi Banten itu Amin. organisasi kepemudaannya begitu. Betul Bapak. Iya, saya kira itu yang harus bagaimana peran organisasi Karang Taruna ini di Provinsi Banten. Ada 8 kabupaten kota Iya, sehingga harus sinergi betul. gitu. Banget ya, maksudnya perubahannya dari zaman yang dahulu sampai dengan yang sekarang ya Iya. Pak ya, terkait dengan Karang Tarunanya. Nah, berbicara tentang kelembagaan Pak, seperti apa Bapak melihat nih pengelolaan Karang Taruna secara kelembagaan saat ini? Iya. Menurut Ya tinggal mungkin pengurus, mohon maaf, tingkat nasional harus berpijak bahwa Karang Taruna ini adalah organisasi sosial kepemudaan. mhm Jadi mhm mhm. jangan lepas dari kiprahnya. Dan dari nasional juga, mumpung dia juga sebagai anggota DPR RI, perankan DPR RI-nya terhadap fungsi dan peran Karang Taruna di semua tingkatan. Di semua lini Di tingkatan semua ya Pak ya? tingkatan. Jadi harus sinergi dengan kalau di kota ya tentunya dengan DPRD kotanya begitu. Mhm. Saya kira sepanjang Kartun ini ada kegiatan yang positif, kayaknya sepengetahuan saya dulu karena dulu juga saya anggota DPRD Kota Cilegon, Iya iya Pak. kita terbuka Mhm gitu dan mhm selalu mhm. anggaran dari Karang Taruna masuk begitu. Selalu ada ya Pak ya Ada untuk dan Karang Taruna dulu ya? sebelum saya jadi anggota Dewan Kota Cilegon kan saya juga anggota DPRD Provinsi Banten. Iya Iya, Pak. makanya kalau orang lain dari bawah ke atas, saya dari atas ke bawah gitu. Kalau Iya, Bapak tuh dari bawah ke atas ke bawah balik lagi. lagi Nah, nggak boleh gitu. lupa ya Pak ya, kacang Iyalah, nggak boleh lupa sama kulitnya betul. nih, Iya, gitu iya. nih. Oke, seru banget nih. Satu lagi nih Pak, peran sosial apa sih yang menurut Bapak paling kerasa dengan kehadirannya Karang Taruna selama 62 tahun ini Iya, kan? iya, saya kira peran Karang Taruna ini yang menyangkut persoalan sosial. Mhm. Jangan sampai nanti sok sia. Iya, ya kan? Iya 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 iya. Urusan nggak punya kerjaan, nggak punya pendapatan, begitu kan? Tanda tanda kutip itu ini Iya Karang iya iya. Taruna kerjaannya apa? Nah ini yang Mhm. harus stressing kepada persoalan-persoalan peran dan fungsi Karang Taruna Oke. misalnya di semua tingkatan lah. Mhm Karang mhm Taruna mhm. ini kan di RT, di Sudah RW, mulai di di RT, di RW. kelurahan begitu. Mhm mhm mhm. Makanya mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini bisa ditularkan oleh Karang Taruna kepada
Kalau di kota, di kabupaten ada dinas sosial. Iya, betul, Pak. Iya. Jadi saya kira tinggal ada koordinasi saja dengan bupati atau wali kota, dengan ketua DPRD gitu. Oke. Iya. Ya intinya, Pak Fakih, memberikan saran bahwa semuanya bisa berjalan kalau kita semua bersinergi ya, kalau saya ambil, Iya. Hmm. kesimpulannya seperti itu ya, Pak, ya. Bersinergi antara Karang Taruna dengan DPR ataupun lain sebagainya, Hmm. dari tingkat yang paling kecil, dari RT gitu kan, Karang Taruna RT, RW, terus ke kelurahan, kecamatan, dan lain Iya. sebagainya gitu kan, sampai dengan tingkat nasional. Nah, hayu kita bersinergi membangun provinsi, membangun pemerintahan, dan membangun Indonesia tentunya. Iya. Iya bener ya Pak ya, Iyalah seperti itu. begitu. Nah, menurut Bapak nih, nanya lagi ya Pak ya, Boleh, Pak. bagaimana nih idealnya pengelolaan Karang Taruna saat ini yang sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial serta organisasi? Ya, saya kira kita harus terbuka lah. Saat ini, katakanlah Banten ini mungkin dengan 8 kabupaten kota, 4 kabupaten, 4 kota. Nah, Mhm perankan mhm, itu termasuk juga mungkin di 8 kabupaten kota ini kemampuan daerah kan masing-masing. mhm, Katakanlah mungkin Cilegon industrinya, misalnya begitu. Nah, perankan industrinya. Nah, supaya Karang Taruna ini juga menyesuaikan dengan kiprah dari perkembangan masyarakat dan industrinya begitu. Saya kira sekarang ini yang menjadi persoalan kadang-kadang kan angkatan kerja. mhm, Nah, ini yang menjadi persoalan kadang-kadang. Makanya Karang Taruna ini menjadi leader lah. mhm mhm. Artinya dengan motivasi, dengan kemampuan Karang Taruna, saya yakin bisa membuat organisasi ini menciptakan lapangan pekerja. Betul, itu Begitu. yang dibutuhkan ya Pak Iya, ya untuk kesana. mengurangi pengangguran ya. Pengangguran. Baik baik. Pak, kalau misalkan menurut Pak Fakih Usman nih, menurut Bapak melihat perkembangan Karang Taruna di Provinsi Banten saat ini seperti apa, Pak? Apa perbedaan paling mencolok, Karang Taruna di Provinsi Banten antara dulu dan saat ini? Iya. Mungkin dulu anggaran terbatas. Iya. Kalau sekarang anggaran melimpah. Iya Amin. kan? Artinya Oh bedanya gitu, di Pak. situ. Oh Kalau gitu. dulu nggak ada duit saja jalan, apalagi kalau sekarang begitu. Oke. Iya, makanya kalau sekarang Karang Taruna tidak jalan, itu bukan salah Karang Taruna, salah pengurusnya. Tidak memanfaatkan seorang Karang Taruna dengan kepala daerah. Silaturahmi lah. Oke. Kalau ada bupati dengan Pak Bupati, atau bupati di Serang di sini Mhm kan mhm begitu. mhm. Atau di Tangerang atau di mana, lakukan itu pendekatan. Mhm mhm. Jual aspirasi dengan program. Mhm Saya mhm. kira tidak ada persoalan sekarang ini yang kendala kayak dulu. Dulu zaman saya di pusat itu Iya, kegiatannya akan jalan karena ada radiogram. oke. Bupati Heeh heeh. semua instruksi agar dinas sosial mengirim ketua Karang Taruna di acara nasional gitu. Dan sudah dibayar oleh Heeh kepala heeh daerah heeh. itu transportasinya, ya Lengkap segala ya? macam lah Iya, Pak. begitu. Makanya kalau sekarang saya kira tidak ada kesulitan sepanjang memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tinggal koordinasi saja Mhm mhm. dengan kepala daerah begitu. Apakah kata bupati atau wali kota, kalau di tingkat provinsi dengan gubernur begitu. Masukkan anggaran itu melalui APBD kan. Masukkan program kerja, Program masukkan kerja. anggaran, Betul seperti ya. itu ya, Pak, ya? Sekarang saya kira tidak ada alasan negara tidak memfasilitasi program-program kepemudaan melalui Karang Taruna. Nah, sekarang nih, apa sih harapan dari Bapak nih selaku tokoh nasional Karang Taruna terhadap Karang Taruna Banten ke depannya? Ya, saya berharap Karang Taruna Provinsi Banten ini Iya, yang dipegang oleh Pak Andika saya berharap jadi gubernur. Ini mau tidak mau iya ya, Pak, konsekuensi ya. politis. Artinya seorang wakil gubernur tadinya kan jadi gubernur pasti akan memikirkan Karang Taruna. Kalau tidak akan berpikir Karang Taruna kan salah. Mhm Jadi mhm. gara-gara jadi ketua Karang Taruna jadi gubernur kan begitu. Saya Mhm. mendoakan kepada Pandika yang kebetulan juga ketua Karang Taruna begitu. Jadi alhamdulillah Karang Taruna Banten saya lihat dari kacamata
kacamata kuda sudah eksis lah Sudah begitu. eksis ya Pak ya sekarang ya? Eksis ya. Ya urusan kekurangan kelemahan itu persoalan biasa lah. Sepanjang masih ada kegiatan yang positif, rakyat itu pasti akan membantu begitu. Apalagi dengan APBD-nya kan begitu. Ya Iya kan? Pak. Terakhir nih Pak, Ya. pesan dari Pak Fakih Usman selaku tokoh nasional Karang Taruna, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat Karang Ya. Taruna dan generasi muda Banten? Silakan Pak. Ya, saya yang pertama mungkin kepada seluruh tokoh-tokoh Karang Taruna, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, supaya juga melihat Karang Taruna ini sebagai mitra yang bisa diajak kerjasama dan memajukan daerah. Apakah itu RT, apakah itu kelurahan, kecamatan, juga bupati, wali kota, termasuk gubernur. Mhm, Ya sekarang gubernur wagubnya sedang istirahat dulu. iya Iya Pak. kan, 2024 kan sebentar lagi. Tapi saya berharap 2024 Andika jadi gubernur Banten begitu. Sebagai kader Karang Taruna Sebagai begitu. kader Karang Karang Taruna ya Pak Taruna ya? kan begitu. Iya kan. Saya kira itu mungkin yang ingin saya stabilo bahwa Mhm, sudah waktunya Karang Taruna dengan kiprahnya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. ya. Digarisbawahi, kepentingan masyarakat ya Masyarakat. Pak. Baik. Baik, demikianlah sahabat-sahabat Karang Taruna, bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber Bapak Haji Fakih Usman selaku tokoh nasional dari Karang Taruna. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Semoga apa yang telah beliau paparkan dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Sebelumnya jangan lupa sebelum, saya akhiri, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share link YouTube kami agar para sahabat-sahabat, Karang Taruna dapat mengikuti diskusi yang tentunya pasti memotivasi dan menginspirasi. Akhir kata, saya Asima Fuzo, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karang Taruna, Pak. Ayo kita bareng. Salam Salam Taruna. Satya Karya Mahatma Mati. Yoda.